Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik sekalian. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, selalu semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baik adik-adik sekalian, alhamdulillah kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka memberi layanan konseling kelompok. Ada yang sudah tahu konseling kelompok itu apa? Jadi, layanan konseling kelompok ini merupakan suatu layanan responsif yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru BK yang bertujuan untuk mengentaskan suatu permasalahan dalam perkembangan peserta didik. Karena setting kelompok, jadi Bapak di sini bertugas sebagai pimpinan kelompok dan adik-adik teman-teman semua menjadi anggota kelompok, di mana dalam dinamika kelompok ini nanti satu sama lain kita akan membahas, mengemukakan masalah-masalah yang kerap terjadi, penyebabnya apa nanti kita bahas, dan di antara kita juga yang nantinya akan memecahkan atau memberi solusi melalui diskusi kelompok. Kira-kira sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup paham? Oke, mari kita awali kegiatan pada siang hari ini. Kita berdoa terlebih dahulu supaya dalam 1 jam pelajaran ke depan kita diberi kelancaran, kemudahan, dan diberi manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, berdoa dimulai. Selesai. Nah, sebelum kita beranjak ke kegiatan selanjutnya, Bapak ada sedikit permainan, ada sedikit ice breaking buat kita semua supaya kita lebih semangat lagi dalam mengikuti kegiatan kelompok ini. Jadi permainannya seperti ini. Misalkan si Mas Hafiz sama Mas Jafar saling berpasangan. Nah ini 1, 2, 3 pasangannya di hadapan kalian, dan nanti ada yang bertugas sebagai pemeran dan ada yang bertugas sebagai cermin. Misalkan Mas Fahrudin jadi cermin, pokoknya apa saja yang dilakukan Mas Rafli, Mas Fahrudin harus mengikuti. Jadi permainannya seperti itu ya. Coba kita menguji kekompakan di antara kita, coba supaya lebih semangat lagi. Oke, silakan 1, 2, 3 kita mulai. Ayo lebih cepat, gerakannya lebih cepat supaya semuanya mengikuti. Fokus. Oke, sudah, tepuk tangan buat kita semua. Kira-kira kesannya apa? Pesan yang kalian dapatkan dari permainan ini? Susah ya. Antara satu dengan yang lain itu pasti memiliki gerakan masing-masing, dan pesan dari permainan ini bahwasanya perilaku yang kita lakukan, tindakan yang kita lakukan itu tidak akan serupa, tidak akan sama antara satu misalkan individu. Mas Rafli nggak mungkin sama Mas Fahrudin. Kita beranjak ke kegiatan selanjutnya, yaitu saya di sini akan menjelaskan tujuan layanan konseling kelompok. Jadi tadi tujuannya, adapun asas-asas yang harus kita jaga nih. Jadi teman-teman yang ada di sini kan sudah tahu nih masalahnya Fahrudin apa, nanti misalkan kita bahas masalahnya Jafar apa. Ini ada beberapa asas-asas yang harus diperhatikan oleh adik-adik sekalian. Tidak boleh disebarluaskan kepada teman-teman yang lain. Dan tentunya ini ada juga mencakup asas kerahasiaan, kemudian asas keterbukaan. Adik-adik juga harus terbuka. Kalau masalahnya ingin terentaskan ya harus terbuka. Kemudian ada sukarela. Kira-kira adik-adik di sini ada unsur terpaksa? Alhamdulillah. Semuanya sukarela ya? Ya. Oke. Dan kenormatifan.
Nah, kira-kira sudah siap untuk bersedia menjaga kerahasiaan? Siap, Pak. Siap semuanya? Siap. Oke, kalau siap, Bapak ada sedikit ikrar yang harus kita baca bersama. Nanti saya membaca, kalian mengikuti. Ikrar janji. Ikrar janji. Saya berjanji dengan ini Saya berjanji dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara. menerima, Jadi menyimpan. nanti kita beranjak ke langkah-langkah langkah konselingnya. Nanti adik-adik sekalian membahas permasalahan, kemudian saya juga di sini menerapkan metode SFBC yang mana berfokus pada solusi. Nanti adik-adik diupayakan supaya menemukan solusi dari permasalahan yang ada. Sampai sini ada yang mau bertanya? Sudah siap ya adik-adik untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok ini? Siap. Oke, sekarang bahas tentang permasalahan adik-adik sekalian. Dari asesmen hasil kebutuhan peserta didik, Bapak melihat di antara teman-teman berenam ini masih cenderung kurang berdisiplin di sekolah. Kira-kira penyebabnya apa? Mungkin yang mau menyampaikan pendapat permasalahan dari kalian, dari siapa dulu? Mungkin dari Mas Sulaiman, silahkan. Antri kamar mandinya lama, Pak. Antri kamar mandinya lama sehingga Nggak bisa siap-siap. nggak bisa siap-siap, kemudian Sama akhirnya Mas Sulaiman terlambat berangkat ke sekolah. Nah, beranjak ke masalahnya Mas Jafar. Gak betah, Pak. Nggak betah, kenapa? Karena yang ngurus sekolah orang tuanya, Pak. Bukan saya. Yang nyuruh sekolah di pesantren orang tua. Nah, sedangkan Mas Jafar sendiri sebetulnya tidak ingin untuk mondok. Oke. Berarti sampai sekarang Mas Jafar belum betah. Belum betah di pondok. Oke, terima kasih masalahnya Mas Jafar. Sekarang masalahnya Mas Rafli. Saya males, Pak. Malesnya kenapa? Sama guru pelajarannya, Pak. Sama guru Pelajaran. pelajarannya, nggak suka sama gurunya. Ini Pak, kalau terangnya itu bosan, Pak. Bosennya kenapa? Yang menjadikan Mas Rafli bosen dengerin guru itu gimana? Coba ceritakan. Cuma terang-terangin doang, nanti kan dikasih contohnya, Pak. Terang-terangin doang, Pak. Bosan dia aja, Pak. Oh, akhirnya jenuh di kelas. Jadi, paling nanti aja lah. Gimana Mas Farudin? Masalahnya apa nih? Mas Farudin kok kurang berdisiplin? Males berangkat sekolah. Males berangkat sekolah. Kira-kira apa yang mendasari permasalahan Mas Farudin itu males berangkat ke sekolah? Males, Pak. Pengennya di kamar tidur, Pak. Pengennya di kamar tidur. Oh. Oke, Mas Nabil. Gimana Mas Nabil? bangunnya terlalu siang. Bangunnya terlalu siang. Nanti sebelum kita membahas masalah yang akan kita kulik, kita dalami, kita pecahkan bersama, Bapak ada sedikit video tentang disiplin. Ini ada beberapa pesan, nanti bisa disaksikan bersama. Nah, pesan untuk para pemalas. Mempunyai impian besar dan memilih menjadi pemalas adalah cara yang paling indah untuk menjadi gila. Ya, mana ada orang pemalas bisa mewujudkan impiannya? Kalau dia memikirkan impiannya, terus dia tidak melakukan apa-apa, lama-lama dia bisa jadi gila. Mending jadi orang bodoh tapi rajin, daripada jadi orang pintar tapi pemalas.
Orang bodoh tapi rajin setidaknya dia bisa hidup karena dia rajin. Tapi orang pintar kalau pemalas, ya dia nggak akan jadi apa-apa. Buya Hamka. Disiplin adalah pembeda mana orang yang hanya ngomong besar dan mana orang yang mau bekerja keras. Intinya apa dari video yang sudah Bapak tampilkan ini? Jangan jadi orang malas. Kira-kira dari masalah 6 yang ada, kira-kira masalahnya siapa nih yang mau dientaskan? Mas Jafar atau Mas Rafli? Mas Rafli ya. Sekarang kita bahas masalahnya Rafli. Silakan yang mau bertanya ke Mas Rafli, atau mungkin Pak Komar dulu nih tanya ke Mas Rafli. Mas Rafli, sejak kapan masalah yang Mas Rafli hadapi mulai menghantui Mas Rafli? Bulan kemarin. Nah, kira-kira ada tanggapan tidak dari mungkin Mas Rafli harus seperti apa nih ke Bapak Ibu guru yang sudah tadi Mas Rafli utarakan? Kira-kira Mas Rafli harus gimana? Gimana? Terus tetap harus menghargai, kemudian tetap berangkat walaupun tidur. Terus yang lain, silakan, ada lagi? Nggak apa-apa, disampaikan saja. Kan kita lewat diskusi kelompok ini nanti Mas Rafli tahu nih seharusnya sebaiknya gimana. Yo, silakan Mas Jafar, mungkin ada masukan buat Mas Rafli terkait tadi sering membolos karena kurang suka dengan Bapak Ibu guru. Mas Sulaiman, silakan. Tetap berangkat walaupun nggak suka sama gurunya. Sebabnya Yang yang penting penting dapat pelajarannya. yang penting dapat pelajarannya. Kita harus benar-benar menghormati Bapak Ibu guru. Jika memang ada masalah, sebaiknya kita harus mengutarakan, menyampaikan, kira-kira seperti ini loh, saya tidak berangkat karena, makanya sebisa mungkin kita harus menghargai. Nah, Mas Raffi, kira-kira kapan nih ketika masalah-masalah yang dihadapi Mas Rafli terasa tidak mengganggu? Kira-kira Mas Raffi kan masalahnya tadi sungkan ya sama Bapak Ibu guru yang dihadapi Mas Rafli. Kira-kira kapan, pada saat apa Mas Rafli itu tidak sungkan dengan guru yang ada? Kalau gurunya itu Pak, itu Pak. Kalau gurunya berubah jadi Power Rangers gitu atau gimana? Oh, jangan ngantukin gitu. Kira-kira ada yang punya pendapat? Nggak apa-apa, disampaikan saja, nggak salah. Kita berdiskusi bersama. Nanti Bapak akan Tanya tentang pelajaran yang dijelaskan. mencoba banyak bertanya, masuk akal. Kemudian apalagi, coba yang mau berpendapat? Coba melawannya. Melawan gimana nih? Rasanya biar tidur Pak. Melawan supaya tidak tidur. Caranya? menghibur diri Pak. Oke, siap, menghibur diri. Apa? Mengikuti pelajaran. Mengikuti pelajaran dengan baik. Mas Nabil, kira-kira Kalau ulangan itu hiburan. kalau habis ulangan, nah gini, coba kalian menyampaikan nih ke Bapak Ibu guru yang tadi mengajar. Pak, Bu, kita butuh ruang belajar mungkin di luar nih supaya kita juga bisa berinteraksi, kemudian melihat sesuatu hal yang bisa kita diskusikan di luar. Sudah pernah dicoba seperti itu? Belum Pak. Dicoba. Ya, coba seperti itu. Makanya kita harus berusaha sebisa mungkin, jangan takut salah, jangan takut bertanya ketika pelajaran kita belum paham. Jadi seperti itu ya Mas Rafli. Nanti dicoba, tadi sudah disampaikan oleh teman-teman, coba buang rasa malas, kita lebih menghormati lagi kepada Bapak Ibu guru semuanya yang ada.
di sekolah ini ketika memang ada tuh sebaiknya ketika ada masalah kita harus menghadapi. Memang pahit untuk supaya kita tidak lari dari permasalahan, memang sulit sekali dan itu harus kita lawan. Jadi siap ya semuanya ya, di antara teman-teman yang ada di sini bersiap untuk berubah jadi lebih baik lagi. Kira-kira hasil dari pemahaman apa yang sudah kalian dapatkan melalui layanan konseling kelompok ini? Mengatur waktu, kemudian menghargai guru, kemudian Jadi orang malas. jangan jadi orang malas. Kegiatan layanan ini sudah akan berakhir, maka dari itu kira-kira kesan yang dapat kalian sampaikan dalam layanan konseling kelompok ini? Bisa menghadapi masalah yang tidak miliki, Pak. Bisa menghadapi masalah yang kita miliki. Jangan lari dari masalah, mendapatkan solusi baiklah bagi. Dan bila mana nanti ke depan ada yang perlu melakukan konseling individu dengan Bapak, silakan sampaikan saja. Setelah ini nanti Bapak akan memberikan lembar kerja peserta didik, nanti kalian bisa isi, ada nama, kelas, hari, tanggal, nanti diisi apakah adik-adik sekalian sudah memahami konseling kelompok ini. Ada juga instrumen penilaian prosesnya dan sejauh mana kepuasan adik-adik sekalian terhadap layanan konseling kelompok ini. Nanti kalau sudah tidak ada lagi, kita akhiri perjumpaan kita kali ini, dan semoga apa yang sudah kita bahas, apa yang sudah kita sampaikan dalam diskusi kelompok ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.